Selamat pagi jemaat yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sungguh bersyukur pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali beribadah secara online di Kebaktian Umum GKI Agape pada hari ini. Mari saudara, sebelum kita memulai ibadah kita bersama-sama mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Nas pembuka ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasal yang ke-15 ayat 2 dan 3. Roma pasal yang ke-15 ayat 2 sampai 3 berbunyi demikian. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Kita menyambut nas pembuka ini dengan menaikkan sebuah pujian dari KPPK nomor 61, Maha Kasih yang Ilahi. Maha Kasih yang Ilahi, nikmat sorga turunlah, mendiami hati kami, kau mahkota kurnia. Yesus, kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Ya, hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah, beri sejahtera janji-Mu jadi milik pusaka. Yesus, Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhlah, diri kami beri merdeka, dalam Dikau selamanya. Penebus yang maha kuasa, berilah kami hidup-Mu, datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah. Kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Kita masuk dalam doa. Bapa, pada saat kami datang di hadapan Tuhan dengan segala kehinaan kami, dengan segala pergumulan kami yang kami ingin bawa ke dalam kehadapan Tuhan, terutama atas dosa-dosa yang kami perbuat sampai saat ini Tuhan. Kami sungguh malu akibat kedagingan kami yang begitu lemah. Kami sering jatuh ke dalam dosa, tapi kami tidak mengingat bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Tuhan, ampuni kami, sucikan kami, layakkan kami untuk kami boleh menghadap kehadirat Tuhan pada pagi hari ini, dan kami boleh terus diberikan hak untuk boleh memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Bapa untuk pengampunan dosa yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami ingin terus hidup layak di hadapan Tuhan, dan ajar kami untuk boleh kami selalu terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 16 sampai 17.
Kita akan membukanya bersama-sama. Jemaat sekalian boleh membukanya di rumah bersama dengan keluarga. Kita akan membacakannya bersama-sama 2 Korintus pasal yang kelima ayat 16 sampai 17. 2, 3. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Antoni Chandra, kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian KPPK nomor 296, Ada Pengertian Bersama. Di mana kita berkumpul, ada pengertian bersama. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Kasih-Nya penuhi kita, roti hidup Ya berikan. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Ya beserta dengan kita, bagi berkat dalam Roh-Nya, semua anak dan umat-Nya bersatu di dalamnya. Bersyukurlah pada Yesus, kehendak-Nya Ya tunjukkan, Ya tuntun jalan hidupku, ku bersyukurlah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah pembacaan perenungan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami masing-masing untuk belajar menerima satu dengan yang lain atas dasar kasih Tuhan, bukan dengan standar atau kasih kami sendiri. Tolonglah setiap kami dan berbicaralah kepada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca dari Roma 12 ayat 9 sampai 10. Lalu kemudian pasal 15 ayat ke-7. Roma 12 ayat 9 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Pasal 15 ayat yang ke-7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat pagi saudara. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema menerima seorang akan yang lain. Saudara, setiap manusia ingin diterima. Setiap manusia ingin dikasihi. Bukan hanya dikasihi karena ada sesuatu di dalam dirinya, tetapi kita semua ingin dikasihi sebagaimana apa adanya diri kita. Sebagaimana adanya diri kita. Baik itu kelebihan maupun kekurangan kita.
Tapi memang kita harus mengakui secara jujur keterbatasan kita sebagai manusia. Kita terkadang memilih, bahkan memilah atau menyaring orang-orang yang akan kita terima. Apakah dia sama dengan kita? Apakah dia memiliki sesuatu yang mungkin menguntungkan untuk kita? Apakah ada hal yang menarik yang dimana kita bisa mendapatkan dari orang tersebut? Cinta manusia atau penerimaan manusia seringkali bersyarat. Tapi kita tahu bahwa cinta Tuhan tidak bersyarat. Dan cinta itulah yang ingin disampaikan kepada setiap kita pada hari ini. Yang menjadi dasar bagi kita untuk menerima satu dengan yang lain. Karena kita adalah murid Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang telah dicintai oleh Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama sampai yang kedua, yang biasanya kita mengenal ayat ini. Yang dimana dia mengajak kita, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita tidak boleh lagi menjadi sama dengan dunia. Kalau dunia menerima orang lain karena sesuatu, kita tidak boleh seperti itu. Makanya Paulus di dalam ayat yang ke-9 sampai ke-21 yang dimana dia menjelaskan dengan secara rinci bagaimana jemaat itu harus hidup di dalam kasih. Dia mengatakan di ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Saudara, ini menarik sekali, artinya ada kasih yang diungkapkan, tapi justru kasih itu adalah sebuah kepura-puraan. Kasih itu adalah sebuah naskah drama. Ya, kalau kita mengingat biasa di minggu kelima di gereja biasa ada drama yang kita tonton bersama, di dalam ibadah gabungan yang kita nikmati bersama. Kita melihat mereka melakukan itu karena mereka mempunyai naskah. Dan kita tahu bahwa apa yang terjadi di dalam panggung itu bukanlah hal yang sebenarnya, tetapi hal yang pura-pura. Nah, kasih itu jangan ada naskahnya. Jangan ada sebuah teks yang dimana kita berupaya untuk menampilkan sesuatu yang baik, nggak bisa. Kasih itu harus tulus, saudara-saudara. Dan itu yang ingin Paulus tekankan di dalam pada saat kita berusaha untuk hidup menghargai satu dengan yang lain. Jangan lagi ada kepura-puraan. Jangan lagi ada yang namanya topeng. Jangan lagi ada yang namanya hal-hal yang kita tutupi. Semua itu harus terbuka, semua itu harus tersingkap di dalam tindakan kasih kita. Saudara, betapa menyakitkannya kalau orang mengasihi kita, tapi justru dia mengasihi kita dengan sebuah kepura-puraan. Tidak mengenakan. Tidak membuat hati kita itu benar-benar diterima. Jangan. Apalagi kita sebagai orang percaya. Jangan seperti itu. Kita harus mengasihi dengan ketulusan. Dan bukan hanya dengan ketulusan, tetapi dia ingin mengatakan pada saat kita melakukan kasih dengan ketidakpura-puraan, kita justru menjauhi yang jahat dan kita kemudian melakukan hal yang baik. Dan di ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, ketika orang mengasihi saudaranya, bukan dengan kasih yang pura-pura, dia akan berupaya untuk menghargai saudaranya. Dia akan berupaya untuk menghormati. Penghormatan itu tidak akan pernah bisa dilakukan jika kasih itu dilakukan dengan sebuah kepura-puraan. Mungkin sikapnya bisa, tapi apakah itu muncul di dalam hati setiap kita, saudara? Kita harus saling menghormati. Kita harus saling menghargai. Kenapa? Saudara, kalau kita melihat permasalahan yang terjadi
di dalam kehidupan jemaat mula-mula, di mana mereka memiliki masalah bukan karena hal-hal yang sifatnya urgent atau hal-hal yang sifatnya mengkhawatirkan. Memang akhirnya dampaknya mengkhawatirkan. Tapi masalah yang terjadi di dalam jemaat mula-mula adalah masalah perbedaan yang ada di tengah-tengah jemaat. Yang dimana biasanya orang Yahudi yang akhirnya percaya kepada Kristus, mereka biasa menikmati ibadah bersama-sama dengan orang Yahudi yang lain. Tapi justru pada saat mereka sudah menjadi Kristen dan banyak orang itu percaya kepada Kristus, mereka harus membuka tangan mereka. Mereka harus membuka diri mereka kepada orang-orang yang berbeda. Dan disitulah letak masalah yang terjadi. Makanya sidang yang terjadi di Yerusalem itu tidak membahas hal-hal yang sifatnya urgent sekali. Maksudnya hal-hal yang sangat besar, tetapi adalah tentang penerimaan. Bukankah itu hal yang sepele? Ya, itu hal yang sepele. Tapi kalau hal yang sepele itu tidak dibereskan, itu akan menjadi satu perpecahan yang luar biasa di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Saudara, apa yang terjadi di jemaat mula-mula itu menggambarkan konflik yang sering kali terjadi di dalam batin kita. Pada saat kita mau menerima sesama kita, kita menganggap mereka itu harus masuk ke dalam standar kita. Mereka itu harus masuk ke dalam cara yang biasa kita lakukan. Saudara, kasih yang seperti itu bukanlah kasih yang Tuhan inginkan. Tuhan menginginkan supaya kita saling mengasihi, melihat keperbedaan, melihat keunikan yang ada di sekitar kita sebagai murid Tuhan. Dan kasih itu yang menolong kita untuk kita melihat bagaimana Tuhan menerima kita apa adanya dengan segala kelemahan kita. Dan memang pada saat Tuhan mengasihi kita, Dia mau supaya kita hidup di dalam standarnya. Tetapi standar itu, Dia pun tahu kita tidak bisa mencapainya. Makanya Dia mengutus Roh Kudus supaya kita bisa serupa dengan Dia. Tapi di dalam bagian penerimaan satu dengan yang lain, coba berapa banyak syarat yang sering kali kita lampirkan. Mungkin kita tidak sebutkan secara langsung, tetapi itu ada di dalam hati setiap kita. Kalau kamu mau menjadi teman saya, kamu harus melakukan ini. Kalau kamu mau menjadi teman saya, kalau kamu mau menjadi sahabat saya, kamu harus melakukan ini dan itu, supaya saya bisa menerimanya. Dan saya bisa mengatakan, oh kamu sudah sama dengan saya, dan akhirnya kita bisa bersahabat. Bukankah itu satu hal yang menyedihkan, saudara? Dan bukankah itu sebuah bentuk kita tidak menerima orang lain? Kita dipanggil untuk menerima sesama kita, tapi sebenarnya yang sering kali terjadi, kita tidak menerima mereka. Ada syarat, ada sebuah standar yang kita tempelkan kepada orang tersebut. Kalau engkau mau masuk, engkau harus memenuhi standar ini. Kalau tidak, maaf, engkau bukan golongan kami. Kalau saya boleh memakai istilah, orang itu kalau mau masuk ke dalam kelompok kita, dia harus dibaptis ulang supaya diterima di dalam kelompok kita. Saudara, hati-hati, mungkin kau bisa mendapati istilah baptisan ini, oh apakah itu berarti sebuah syarat? Enggak. Saudara, maksudnya adalah ketika kita dibaptis ulang, maksudnya itu adalah sebuah ungkapan yang ingin menunjukkan kalau engkau tidak melakukan daftar ini dan itu, engkau tidak layak untuk masuk. Saudara,
Baptisan ulang yang saya maksudkan itu adalah sebuah standar yang kita berikan supaya mereka itu masuk ke dalam kelompok kita. Kalau engkau tidak melakukan ini, engkau tidak akan masuk. Kalau engkau tidak melakukan ini, engkau tidak akan masuk ke dalam kelompok kita. Hati-hati saudara. Hati-hati. Dan Tuhan memanggil kita bukan untuk hidup di dalam kasih yang tidak menghormati satu dengan yang lain. Kalau kita melihat di dalam pasal 15 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dia mengatakan terimalah satu akan yang lain. Artinya ada sebuah keperbedaan, ada sebuah keanekaragaman di dalam kehidupan kita dan kita harus berupaya menerima mereka. Dan di dalam konteks pasal 15 itu berbicara tentang orang yang lemah dan orang yang kuat. Artinya kita harus menerima mereka. Kita harus merangkul mereka. Kita harus mengasihi mereka. Meskipun mungkin mereka tidak fit in di dalam kehidupan kita. Meskipun mereka mungkin berbeda jauh di dalam banyak hal. Kebudayaan latar belakang, tapi kita harus berusaha untuk menerima mereka. Hari ini kita mungkin melihat banyak gerakan yang cukup booming, salah satunya adalah gerakan Black Lives Matter. Yang berbicara tentang bagaimana orang kulit putih masih banyak melakukan tindakan rasisme kepada saudara mereka yang berkulit hitam. Saudara, bagaimana dengan gereja? Apakah gereja melakukan tindakan yang kurang lebih sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana? Mereka sulit untuk menerima orang yang berbeda. Sehingga seakan-akan gereja itu menjadi sebuah gereja yang rasis. Wow, mengerikan sekali istilah ini. Betul. Mungkin kita mengatakan, ya enggak lah, kita kan gereja GKI Agape, kita harus mengasihi. Benarkah demikian? Benarkah kita terbuka dengan orang-orang yang berbeda dengan kita? Benarkah kita benar-benar mau menerima dan bahkan mau dekat dengan mereka? Bukan sekedar ibadah bersama, tetapi hidup bersama di dalam kasih. Itu yang harus kita upayakan, saudara. Bagaimana kalau kita melihat orang yang penuh dengan masalah sehingga mereka pun juga di dalam hidupnya atau di dalam relasinya menimbulkan masalah satu dengan yang lain. Apakah kita tetap mengasihi atau kemudian kita meminggirkan orang tersebut? Saudara, kasih itu gak boleh pura-pura. Karena kalau yang namanya pura-pura, satu waktu akan kelihatan. Satu masa akan terbukti kepalsuan dari kasih itu. Tapi kita harus mengupayakan kasih kita satu dengan yang lain. Itu adalah kasih yang tulus. Dan momen-momen yang terjadi pada kita selama sepanjang tahun 2020. Jangan-jangan itu menjadi sebuah ujian yang Tuhan ingin berikan kepada kehidupan gereja secara keseluruhan. Benarkah gereja sudah hidup menerima satu dengan yang lain? Benarkah gereja sudah mengasihi dengan tulus? Dan mungkin kasih itu dibatasi oleh jarak dan waktu seperti sekarang ini. Kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa berjumpa, kita tidak bisa berbagi makanan seperti biasa. Kita tidak bisa bersenda gurau, kita tidak bisa saling menepuk pundak sahabat kita tidak bisa saling bercengkrama satu dengan yang lain. Dan kemudian mungkin perlahan-lahan kasih itu luntur. Saudara, inilah yang menjadi pengujian atas kasih kita terhadap satu dengan yang lain. Kalau memang kasih kita itu adalah kasih yang tulus, yang dimana itu atas dasar kasih Tuhan kepada sesama kita. Dan kita berupaya untuk menerima baik mereka yang lemah dan yang kuat itu tidak merasa sombong dengan dirinya. Justru hari-hari seperti ini
menjadi momen supaya kasih kita itu menjadi semakin teruji dan semakin nyata di dalam kehidupan bergereja. Saudara, apakah engkau memperhatikan teman-teman di gerejamu? Atau engkau hanya menunggu orang lain memperhatikan dirimu? Pernahkah kita mengupayakan kita untuk berinisiatif, cari tahu kabar teman kita, mendoakan mereka, update kabar, apa yang bisa saya doakan, apa yang sedang kamu alami? Sudahkah kita melakukan itu? Atau kita hanya sekedar menunggu? Atau kita hanya sekedar, ya nantilah itu urusan yang lain. Saya masih lemah, atau saya mengalami pergumulan. Oh, kita semua mengalami pergumulan yang sama di dalam hidup ini. Saudara yang terkasih, biarlah kita belajar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita gak boleh serupa dengan dunia. Kita harus mengasihi dengan ketulusan. Kita menghargai satu dengan yang lain. Kita memberi hormat, saling mendahului. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan diri kita sendiri. Biarlah kita mengupayakan itu. Dan saya rindu gereja GKI Agape menjadi gereja yang dimana kasihnya itu benar-benar nyata. Bukan sebuah kepura-puraan. Yang kasihnya itu juga sudah teruji oleh waktu. Sudah teruji oleh banyak pergumulan. Dan sudah teruji oleh banyak tantangan yang dihadapi. Mari kita belajar menerima satu dengan yang lain. Kita akan selalu menemukan orang yang sulit. Kita akan selalu menemukan orang yang tidak mau diatur. Kita akan menemukan orang-orang yang bermasalah. Kita akan menemukan orang-orang yang tertutup dengan dirinya. Tapi pada saat kita bertemu dengan orang tersebut, jangan kita memakai standar diri kita sendiri. Tapi gunakanlah standar kasih Tuhan itu untuk mengasihi mereka. Supaya mereka, karena kasih yang kita lakukan, mereka mau masuk di dalam persekutuan yang hangat di dalam Tuhan. Bukan dengan sebuah daftar hal-hal yang harus mereka lakukan atau mereka penuhi baru mereka masuk. Mari kita sama-sama berjuang akan hal itu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita bisa mengasihi sesama kita, menerima mereka apa adanya di dalam kasih Tuhan. Amin. Saat hening bagi kita bersaat teduh. Pagi ini kami datang kepadamu ya Tuhan, sebagai orang-orang yang seringkali gagal di dalam mengasihi sesama kami. Ada banyak syarat yang kami berikan kepada sesama ketika mereka berupaya untuk masuk ke dalam kehidupan kami, atau bahkan masuk ke dalam komunitas kami. Seolah-olah kami mengatakan kepada mereka, oh engkau tidak bisa masuk ke dalam komunitas kami. Ada banyak syarat, ada banyak hal, ada banyak tuntutan yang engkau harus penuhi. Kalau engkau tidak sama dengan kami, lebih baik engkau cari komunitas lain. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau kami berbuat demikian. Ampunilah kami, jikalau gereja kami secara sadar maupun tidak sadar melakukan itu. Sehingga akhirnya tembok pemisah itu kami bangun kembali. Tirai bait Allah yang sudah robek karena karya Kristus di atas kayu salib, justru kami jahit kembali untuk mengatakan seolah-olah kami lebih baik daripada yang lain. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau kami berbuat demikian. Dan hari ini kami diingatkan oleh firman, supaya kami belajar menerima satu dengan yang lain. Menerima kelemahan mereka, dan tidak sombong dengan kelebihan yang kami miliki
ataupun yang mungkin mereka miliki, kami tidak minder, karena kami tahu kami sedang mengupayakan kasih Kristus itu nyata di dalam kehidupan komunitas Gereja Kristen Indonesia Agape. Tolonglah kami ya Tuhan, baik majelis, hamba Tuhan, baik jemaat-Mu, di tengah segala pergumulan yang kami hadapi yang mungkin tidak kami bisa ceritakan kepada siapapun, mungkin hanya kepada sebagian orang, dan mungkin saat ini kami membutuhkan orang-orang yang mau mendengarkan. Tolonglah ya Tuhan, supaya komunitas gereja-Mu di tempat ini boleh menjadi orang-orang yang mengasihi satu dengan yang lain, yang peduli, dan bahkan mau menyediakan waktu tenaga mereka untuk berbagi kepada sesama mereka. Tolonglah ya Tuhan. Dan Engkau tahu juga pergumulan setiap jemaat-Mu, baik di dalam sakit penyakit, maupun di dalam pergumulan akan pekerjaan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong. Untuk mereka yang juga sedang mencari pekerjaan, Engkau juga yang berikan belas kasihan-Mu, sehingga mereka pun boleh mendapatkan pekerjaan yang baik di tengah masa-masa yang tidak mudah ini. Berkati juga kesehatan kami, dan jangan biarkan kami diracuni oleh berita-berita yang tidak benar, yang seolah-olah ingin mengatakan hal-hal tertentu. Tuhan, berikanlah hikmat bagi kami. Dan kami rindu ya Tuhan, supaya kami nanti akan berkumpul kembali bersama-sama di rumah-Mu di tempat ini. Bukan lagi dengan cara kasih yang lama, tetapi dengan kasih yang diubahkan, karena sudah melalui perjalanan pergumulan yang tidak mudah sekitar 6 bulanan ini di tahun 2020. Kami tidak tahu kapan kami akan beribadah bersama, tapi kami hanya bisa berharap kepada Tuhan. Biar vaksin boleh segera ditemukan dan benar-benar dapat bermanfaat bagi banyak orang. Tolonglah juga pemerintah kami, berikanlah belas kasihan-Mu. Inilah seru doa syafaat kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, marilah kita bersama dengan umat masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mengingat janji baptis kita. Mari kita mengaku pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, kita akan bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita, beralaskan kepada firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke 107 ayat 8-9. Mazmur pasal yang 107 ayat 8 dan 9 yang berbunyi demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Persembahan dapat jemaat sekalian berikan melalui transfer kepada rekening yang tertera di layar berikut. Kita bersama-sama menaikkan pujian yang mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini. KPPK nomor 348, yang kupersembahkan berasal darimu.
semua milikku, ku terima darimu, bagaikan buah sulungku, ku berikan padamu. Tuhan peliharaku, dan ku dikuatkan, ku giat melayanimu, muliakan namamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena pada saat pagi hari ini Tuhan, kembali kami boleh datang menghadap hadirat Tuhan dan diberikan kesempatan terindah untuk boleh kami memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan kami. Tuhan, kami ucap syukur atas segala berkat yang sudah kami terima selama ini. Dan saat ini Tuhan, biarlah Tuhan boleh menerima kembali sebagian persembahan yang sudah kami siapkan untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memakai, tangannya akan mengolahnya sehingga persembahan kami ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja GKI Agape. Dan tidak lupa juga kami ingin terus belajar supaya kami boleh memberikan diri kami dipakai oleh Tuhan sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan untuk boleh dipakai menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan, mengabarkan Injil Tuhan kepada setiap orang yang belum mengenal akan Tuhan. Dan kami rindu untuk kami boleh dipakai untuk menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita menaikkan pujian KPPK nomor 85, Anugerah Kasih dan Penggarakannya. Kemudian pengutusan dan berkat akan disampaikan oleh penginjil Antoni Chandra. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa, penggerakan Roh Kudus beserta kita. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa, penggerakan Roh Kudus beserta kita sampai selamanya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, kuat kuasa Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk, bersaat teduh, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.